Kita mulai ya, guys. Halo Kak Radius dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 aplikasi teknologi C. Di sini kami akan mempresentasikan materi presentasi dari kelompok kami yang berjudul topiknya yaitu Academic Self-Efficacy pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Namun kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Astrid Mariela Samahu dengan NIM 80 2018 114. Perkenalkan, nama saya Marismi Juwatimena dengan NIM 80 2018 036. Perkenalkan, nama saya Agatha Trisha Veronica Tampumbebu dengan NIM 80 2018 120. Perkenalkan, nama saya Cornelia Selentawela Biro dengan NIM 80 2018 183. Oke, di sini ada beberapa definisi academic self-efficacy menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Herdianti 2015 mendefinisikan academic self-efficacy merupakan keyakinan yang dimiliki seorang tentang kemampuan atau kompetensinya untuk mengerjakan tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi tantangan akademik. Kemudian yang kedua ada menurut pernyataan Bandura 1997 bahwa kekuatan efikasi diri yang lemah membuat seseorang mudah disangkal oleh pengalaman yang tidak dapat diterima. Sedangkan seorang yang memiliki kepercayaan kuat terhadap kemampuan mereka akan bertahan dalam usaha mereka walaupun terdapat banyak kesulitan dan hambatan. Dari pernyataan tersebut, Bandura menyatakan bahwa pentingnya pengalaman seseorang merupakan sumber informasi efikasi diri yang paling kuat dan berpengaruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang masuk pada analisis data. Yang pertama, uji reliabilitas. Di sini peneliti menggunakan skala Likert yang terdiri dari SS sangat sesuai, S sesuai, TS tidak sesuai, dan STS sangat tidak sesuai. Skala ini dibuat untuk mengukur academic self-efficacy pada mahasiswa. Di sini peneliti menggunakan 20 item, dan dari 20 item ini terdapat 15 item yang bersifat favorable dan 5 item yang bersifat unfavorable. Next. Peneliti juga di sini membagi skor untuk item favorable dan skor pada item unfavorable. Dimulai dari skor item favorable, di mana SS4, S3, TS2, STS1. Sedangkan pada skor item unfavorable, peneliti membalik skornya menjadi SS1, S2, TS3, dan STS4. Next. Baik, di sini ada tabel reliabilitas, di mana uji daya diskriminasi item menggunakan standar 0,3 menurut Aswar 2018, di mana berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Kornbach dan uji diskriminasi, diperoleh 15 item yang berdaya diskriminasi baik, dengan nilai alpha 0,783, di mana nilai ini mendekati angka 1, yang mana skala ini dinyatakan reliable. Next. Berikutnya ada analisis deskriptif. Di sini peneliti membagi tabel dari interval, kategori, frekuensi, dan persentase. Dimulai dari interval 15 sampai 30 berada pada kategori sangat rendah, frekuensi 0, persentase 0%. Interval 30 sampai 45 kategori rendah, frekuensi 0, persentase 0%. Interval 45 sampai 60 berada pada kategori tinggi dengan frekuensi 6 dan persentase 40%. Yang berikut, interval 60 sampai 75 kategori sangat tinggi, frekuensi 9 dan persentase 60%. Berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi memiliki akademik self-efficacy yang sangat tinggi sebesar 60%. Mendapatkan akademik self-efficacy tinggi sebesar 40%, sedangkan kategori rendah dan sangat rendah sebesar 0%. Next. Baik, masuk pada analisis data berdasarkan usia dan fakultas. Baik, peneliti kali ini menggunakan sampel yang berasal dari Fakultas Psikologi, di mana mengambil responden sebanyak 15 responden yang memiliki usia
mulai dari 19, 20, 21, hingga 22. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis data ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu saya persilahkan. Berdasarkan hasil survei dari kelompok kami mengambil respondens yang berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Setia Wacana. Selanjutnya ada analisis data per item. Nanti akan kami menjelaskan dalam bentuk infografisnya. Berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi mengenai topik dari kelompok kami yang berjudul Academic Self-Efficacy pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Setia Wacana, berikut ini kami akan menjelaskan dalam bentuk presentasi dari hasil Google Form-nya. Yang pertama, 80% mahasiswa sangat yakin untuk mendapatkan hasil yang baik ketika rajin belajar. Kemudian 46,7% mahasiswa merasa yakin tidak kesulitan dalam belajar untuk mencapai tujuan belajar. 53,3% mahasiswa yakin dapat mengatasi konflik dengan waktu untuk belajar. 53,3% mahasiswa yakin dalam menemukan solusi ketika memiliki masalah dengan teman. 80% mahasiswa yakin dapat menghadapi kesulitan belajar dengan tenang. 46,7% mahasiswa yakin untuk bisa berinteraksi dengan teman kelompok. 66,7% mahasiswa yakin untuk siap menerima hasil yang baik setiap semester. 60% mahasiswa merasa sangat yakin dan bangga untuk dapat memenuhi harapan orang tua dengan nilai yang memuaskan. 60% mahasiswa sangat yakin dapat mengerjakan tugas hingga selesai meskipun sulit, dan 60% mahasiswa yakin bahwa bisa tetap kuliah dengan baik walaupun sedang ada masalah. Selanjutnya, dalam penjelasan presentasi item 11-20 akan dijelaskan oleh Meiji. Ya baik, selanjutnya sebanyak 46,7% mahasiswa sangat yakin dapat tetap bersantai walaupun tidak mengerjakan tugas yang diberikan. 53,3% mahasiswa merasa yakin mereka tertekan dengan target IP semester. 86,7% mahasiswa yakin mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan walaupun sulit. 40% mahasiswa merasa bahwa setiap tugas yang diberikan oleh dosen, mereka tidak yakin akan berhasil mengerjakannya. Next. Selanjutnya, sebanyak 73,3% mahasiswa yakin dan mereka merasa bersemangat dalam mengerjakan tugas ketika melihat teman lain bisa menyelesaikan tugasnya juga. 80% mahasiswa yakin mampu menghadapi setiap kesulitan dalam belajar. 66,7% mahasiswa sangat yakin dan bangga atas kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas. 33,3% mahasiswa merasa yakin dalam menyelesaikan soal ujian semester. 33,3% mahasiswa sangat yakin jika ada masalah, mereka tetap dapat menyikapinya dengan perasaan positif. Dan yang terakhir, 73,3% mahasiswa yakin bahwa mereka dapat rajin belajar untuk mempersiapkan ujian. Ya, berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan, sebanyak 60% mahasiswa memiliki academic self-efficacy yang sangat tinggi, dan 40% mahasiswa memiliki academic self-efficacy yang tinggi. Sedangkan untuk academic self-efficacy yang rendah dan sangat rendah sebanyak 0%. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.